Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sophia Aryani, NIM 20051110404, kelas PE 3B. Pada video kali ini, saya akan memaparkan penjelasan tentang historis pendidikan IPS di Indonesia. Pendidikan IPS di Indonesia tidak serta-merta muncul dan berkembang sesuai dengan yang ada pada saat ini. Akan tetapi mengalami perjalanan panjang dengan penuh dinamikanya. Pendidikan IPS awal mulanya berasal dari negara Inggris, tepatnya di kota Rugby, pada tahun 1827, atau sekitar setengah abad dari revolusi industri sekitar abad ke-18. Pendidikan IPS di negara asalnya disebut dengan istilah social study. Social study pertama kali dikenalkan di kota itu dengan tujuan untuk mengatasi dampak negatif setelah munculnya revolusi industri di negara Inggris. Nah, perkembangan pendidikan IPS secara garis besar di Indonesia dimaknai menjadi dua: pendidikan IPS untuk perguruan tinggi dan pendidikan IPS untuk sekolah dasar dan menengah. Menurut M. Numan Somantri, pendidikan IPS untuk sekolah dasar dan menengah diartikan sebagai penyederhanaan atau adaptasi dari disiplin ilmu-ilmu sosial dan humaniora, serta kegiatan dasar manusia yang diorganisasikan dan disajikan secara ilmiah dan pedagogis, psikologis untuk tujuan pendidikan. Selanjutnya yaitu kurikulum IPS tahun 1974 sampai 1975. Nah, konsep pendidikan IPS untuk pertama kalinya masuk ke dunia persekolahan di Indonesia terjadi pada tahun 1972 sampai 1973, yakni dalam kurikulum proyek Perintis Sekolah Pembangunan atau IKIP Bandung. Sejalan dengan hal itu, Sapria berpendapat bahwa pendidikan IPS di Indonesia tidak dapat dipisahkan dari dokumen kurikulum 1975 yang memuat IPS sebagai mata pelajaran untuk pendidikan di sekolah dasar dan menengah. Selanjutnya, kurikulum IPS tahun 1984 sampai 1990. Pendidikan IPS pada kurikulum 1984 merupakan penyempurnaan kurikulum sebelumnya, yaitu pendidikan IPS pada kurikulum 1974. Dalam kurikulum 1984, nama IPS hanya digunakan untuk menyebut nama mata pelajaran pada jenjang pendidikan dasar SD dan MTS, sama seperti kurikulum pada 1974. Berbeda dengan pendidikan IPS pada tataran sekolah menengah atas atau SMA yang sudah menggunakan disiplin ilmu untuk sebagai penamaan mata pelajaran yang berdiri sendiri. Kemudian yaitu kurikulum IPS tahun 1994. Pendidikan IPS pada kurikulum 1994 mengalami perubahan akibat diberlakukannya Undang-Undang Sisdiknas Nomor 2 Tahun 1989. Dalam undang-undang ini dilakukan pengkajian tentang mata pelajaran IPS, terutama pada perubahan mata pelajaran pendidikan moral Pancasila atau PMP, menjadi pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, yaitu PPKN. Kemudian kurikulum IPS tahun 2006 KTSP. Nah, pendidikan IPS pada tahun 2006 mengalami perubahan di beberapa konten materi IPS. Pengkajian dimulai sejak tahun sebelumnya, di mana para pakar pendidikan melakukan pengkajian tentang proses pembelajaran yang kemudian memunculkan konsep pembelajaran untuk mengganti istilah mengajar. Pembelajaran mengedepankan konsep penguasaan materi minimal yang diukur menggunakan KKM oleh siswa yang kemudian disebut dengan pembelajaran berbasis kompetensi
dan pembelajaran tuntas. Selanjutnya, kurikulum IPS tahun 2013. Perkembangan kurikulum selanjutnya terjadi pada tahun 2013. Pemerintah melakukan peninjauan yang bersifat keterbaruan oleh perubahan regulasi di tataran pemerintah pusat, yaitu pergantian kepala negara Indonesia dan perlengkapan pemimpinan pemerintah lainnya. Jadi dapat disimpulkan bahwa pendidikan IPS di Indonesia berkembang mulai dari munculnya nama IPS itu sendiri. Nama konten IPS itu disampaikan dalam materi pembelajaran sampai konsep IPS yang disampaikan secara terpadu dan terpisah sesuai dengan jenjang pendidikan di Indonesia. Selain itu, terdapat beberapa muatan materi IPS di Indonesia di sekolah dasar dan menengah dibandingkan dengan materi IPS di perguruan tinggi. Perbedaan itu terletak pada muatan materi yang disampaikan di sekolah dasar dan menengah kesederhanaan. Sedangkan di perguruan tinggi merupakan seleksi dari disiplin ilmu sosial yang disampaikan sesuai dengan kepentingan pedagogi. Nah, cukup sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.